Halo? Ya, Mas. Ya benar sesuai aplikasi ya. Saya di depan bakso baper Miss Judas pakai jaket hitam dan kacamata. Halo? Halo? Baterai habis lagi. Aduh, mana nggak bawa duit. Gimana nih cara pulangnya? Kalau gitu punya handphone yang baterai gede banget ya. Pernah ngalamin kejadian kayak gini? Super nyebelin banget kan? Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Miscommunication dan jadi ngegantung komunikasinya. Ya kalau kita bawa power bank atau charger masih ada solusinya. Nah kalau kita nggak bawa, berarti pilihannya cuman mungkin kita bisa pinjam chargeran ke orang terdekat, kita pesan taksi, atau ya kalau tempatnya dekat mungkin kita bisa jalan kaki gitu. Dalam case apapun, kehabisan baterai di tengah aktivitas emang nyebelin banget sih. Kondisi di atas bisa diatasi dengan dua cara. Cara pertama adalah kita beli handphone yang memang kapasitas baterainya gede banget, sehingga dijamin handphone ini bisa tahan powernya selama seharian penuh. Dengan catatan ya kita nggak main game seharian atau nonton video seharian ya, karena jarang banget sih handphone yang kuat selama seharian full untuk dipakai untuk kedua hal tersebut. Kedua ya kita bawa chargeran atau power bank kemana-mana. Tapi ribet banget gak sih? Buat kalian yang prefer memakai cara pertama, kami kasih nih rangkumannya di sini. Pilihan HP dengan kapasitas super jumbo, khususnya untuk kalian yang merasa bahwa diri kalian adalah power user. Kita kupas semua dari kapasitas, durability baterainya, sampai dengan kecepatan pengisian ketika kita nge-charge. Gak perlu ribet-ribet cek satu-satu ke website lain atau ke sumber-sumber lain, cukup cek satu video ini aja. Semoga cukup ngebantu teman-teman semua ya. Oh ya, sebagai bentuk support teman-teman ke channel ini, please dibantu subscribe channel kami agar kami bisa tetap memberikan info-info yang berguna buat teman-teman semua. Ingat guys, subscribe itu gratis. Kita langsung aja ya. Di urutan pertama, kedua, dan ketiga, ada handphone dari brand Samsung yang kesemuanya merupakan M series. Kalau kita lihat di sini memang M series dari Samsung, kebanyakan memang berfokus di baterai yang besar. Ketiga tipe yang saya maksud ini adalah M30s, M21, dan M31. Ketiga HP ini sudah dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000 mAh. Spesifikasi dia yang berkontribusi besar terhadap pemakaian baterai juga sama, identik banget, yaitu prosesor, layar, dan user interface. Sekedar refresh nih, prosesor dia menggunakan Exynos 9611 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dilengkapi dengan layar Super AMOLED 6,4 inch. Resolusinya 1080x2340 pixel dan didukung dengan sistem operasi Android One. Yang paling membedakan dari ketiga HP ini adalah di sisi kamera dan di sisi kapasitas internal memori dan RAM-nya aja. Dimana detailnya bisa dilihat di bagian berikut. Kembali ke sisi baterai, HP ini didukung dengan pengisian charge 15 watt, di mana mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% dalam waktu kurang lebih 2 jam 50 menit dalam keadaan menyala. Untuk endurance ratingnya sendiri, bila kita tilik dari websitenya GSM Arena, M30s mampu memperlihatkan hasil yang fantastis, yaitu di 130 hour. Menjadikannya salah satu HP yang paling awet baterainya yang pernah dites oleh GSM Arena. Sedangkan, bila ditilik dari channel Jagat Review, M31 pernah dites nonton video non-stop dan sanggup bertahan selama 28 jam 30 menit. Hasil yang fantastis. Ketiga HP ini sudah dilengkapi dengan port USB Type-C dan juga triple card slot, jadi nggak perlu pusing dengan hybrid dan ya kita nggak perlu ada yang dikorbankan lah ya antara dual SIM card atau mau nambah memory card. Untuk harganya sendiri,
M30s dibanderol di kisaran harga 2,9 sampai 3 jutaan. Kalau kita cek di marketplace yang ada di Indonesia. M21 di 2,8 jutaan dan M31 di 3,6 sampai 3,7 jutaan. Namun emang saat ini stok untuk M30s mulai langka di pasaran. Karena memang handphone ini sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2019 lalu. Kita lanjut ke urutan keempat ya, yaitu Realme dengan C15-nya. Produk yang launching 2 bulan lalu ini mengusung baterai 6000 mAh dan pengisian fast charging 18 watt, sedikit lebih cepat dibanding yang Samsung tadi. Waktu pengisian dari 0 sampai 100% memerlukan waktu sekitar 3 jam 10 menit. Ketika dites di Jagat Review, HP ini sanggup bertahan selama 37 jam non-stop untuk nonton video, which is very impressive ya. Jauh melebihi angka yang dicatatkan oleh Galaxy M series tadi. Namun, sedikit kelemahan, port USB di handphone ini masih menggunakan micro USB dan prosesornya menggunakan Helio G35 yang berfabrikasi 12 nanometer. Layar di HP ini sebesar 6,5 inch dan jenisnya sayangnya masih IPS LCD. Tapi mengingat harganya yang masih di bawah 2,5 juta, hal ini masih bisa dimaklumi sih. HP ini memiliki 3 kapasitas memori, yaitu ada yang 364 GB, ada yang 464 GB dan 4128 GB dengan harganya mulai dari 1,9 jutaan. Di urutan kelima merupakan HP yang termurah yang ada dalam list ini. HP yang agak-agak goib sih. Mungkin masih agak kurang familiar buat sebagian teman-teman, yaitu Infinix Hot Play 9. Infinix Hot 9 Play. HP ini dilengkapi dengan baterai 6000 mAh dengan waktu pengisian kurang lebih selama 4 jam. Ya, waktu pengisian yang cukup lama dikarenakan HP ini belum mendukung fitur fast charging. Tapi tenang aja, karena kapasitasnya sudah 6000 mAh, maka kalian tidak akan kehabisan baterai di tengah hari. Dan ketika ingin charge, bisa dilakukan di malam hari ketika kalian tidur. Port USB ini masih menggunakan micro USB, sama seperti Realme C15, sedangkan prosesornya menggunakan MediaTek Helio A22, berfabrikasi 12 nanometer. Layarnya justru paling besar, sekitar 6,82 inch, dan jenisnya masih IPS LCD. Sayangnya HP ini hanya didukung kapasitas memori yang cukup rendah, yaitu 2 GB RAM dan 32 GB internal. Cukup kecil sebenarnya untuk standar handphone di 2020. Tapi mengingat harganya yang di kisaran 1,3 sampai 1,4 jutaan, jadi hal ini merupakan hal yang masih bisa dimaklumi sih. Di urutan ke-6 merupakan salah satu handphone paling didaya di tahun 2019 lalu, yaitu Asus ROG Phone 2. HP ini sekarang stoknya sudah mulai menipis, menyebabkan harga resminya yang di sekitar 8,5 jutaan naik menjadi kurang lebih sekitar 9 jutaan. Itu pun kalau kalian masih dapat stoknya. HP ini dilengkapi prosesor Snapdragon 855 Plus dengan fabrikasi 7 nanometer. Ukuran chipset yang kecil menyebabkan efisiensi dayanya sangat baik, menjadikan HP ini memiliki endurance rating sebesar 132 hour. Ini gede banget loh. Mungkin salah satu terbesar yang pernah saya lihat selain ROG Phone 3. Waktu pengisian charge dari 0 sampai 100% adalah selama kurang lebih 2 jam 15 menit karena dia sudah dilengkapi quick charge 30 watt. Nggak banyak yang bisa saya katakan soal HP ini, karena spesifiknya memang jadi salah satu yang terbaik sih di generasinya. Anyway, sebentar lagi Asus ROG Phone 3 seharusnya akan masuk ke Indonesia. Beberapa reviewer udah ada sih, udah pernah review barang ini, dan dia langsung datengin dari China ya. Spesifikasinya kurang lebih tetap ditemani oleh baterai sebesar 6000 mAh. Namun ada satu fitur unik terkait daya dalam ROG 3 ini, yaitu dia memiliki settingan charge speed yang bisa kita customize sendiri. Contohnya, kita ingin charge dengan speed maksimal 10 watt agar tidak overcharge bila di charge saat tidur, sekaligus melindungi baterai agar lebih awet.
Nah, kita bisa setting tuh di settingan powernya. Di menu settingnya ada. Lalu bisa setting schedule charging juga. Dan juga masih ada port Type-C yang di samping. Jadi kita bisa main game dalam keadaan horizontal, which is sangat berguna ya buat kalian para gamer. Untuk handphone terakhir yang akan saya mention adalah handphone yang sebentar lagi globally akan di-launch. Harusnya sih hari ini pas. Handphone ini dari brand ternama dan baterainya mencapai kapasitas 7000 mAh. Kalian bisa tebak apa? Yap, benar, dia adalah Samsung M51. Kalau dia beneran muncul nih akan seru nih. Kalau dia masuk Indonesia nih akan seru. Karena prediksi saya dia akan jadi salah satu most anticipated handphone di 2020 ini. Karena dia datang dengan spesifikasi baterai jumbo dan ditemani prosesor yang cukup bertenaga, yaitu Snapdragon 730. Kapasitas memori dia di 6GB RAM dan 128GB internal, dengan layar 6,7 inch Super AMOLED. Settingan kameranya agak mirip dengan Galaxy M31. Dan untuk kecepatan pengisian daya, dia ada di 25 watt. Belum ada informasi kecepatan pengisian dan daya tahan baterai, karena HP ini belum di-launch. Namun bisa diprediksi bahwa kekuatan baterai dia akan lebih baik dibanding M-series sebelum-sebelumnya. Nilai plus HP ini yang lain adalah dia dilengkapi dengan NFC dan dia masih menyediakan port 3,5mm. Poin Samsung mengeluarkan Snapdragon 730, andai kata benar Snapdragon 730 prosesornya dan tipe ini yang masuk ke Indonesia, ini merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan Samsung sih, which is hal yang sangat bagus dan patut kita appreciate sih ya. Satu lagi, bila memang HP ini oleh Samsung dijual di bawah harga 6 juta, maka seharusnya akan menjadi pilihan yang sangat-sangat menarik sih. Demikian video kami kali ini. Please like dan share bila emang kalian menyukainya dan kalian rasa ini berguna. Dan mohon supportnya untuk kemajuan channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.